Hi, Jason's learners. Welcome back to Jason Translation channel. All right. So in this case, we are going to teach you how to start asking questions in English. But we are going to break this down into two main question types, who and what. Jadi kita akan mencoba bertanya dalam menggunakan bahasa Inggris dengan kata tanya who dan what. Betapa pentingnya bertanya adalah dari berbagai macam observasi yang sudah kita lakukan, banyak sekali pelajar bahasa Inggris di Indonesia itu mereka secara pasif bisa memahami apa yang dikatakan oleh orang lain. Bahkan mereka bisa menjawab. Tetapi untuk menjadi aktif dalam interaction skill, ya mereka find it hard. Jadi mereka merasa kesulitan. So, kita akan mencoba untuk mengajak kalian mempelajari lebih banyak lagi cara bertanya. Dan kali ini kita akan fokus pada pertanyaan who dan what. Seperti apa? Tentu saja kalian harus simak karena nggak cuma sederhana aja, tetapi kita juga memberikan penjelasan yang komplit. Oke, yang pertama adalah cara bertanya menggunakan who. Oke, ke dalam bahasa Inggris, kata who ini diartikan dalam bahasa Indonesia berarti siapa. Oke, kata ini digunakan untuk menanyakan siapa yang melakukan sesuatu atau siapa yang menjadi objeknya. Coba perhatikan contoh berikut ini. Tono melihat Sumi. Lalu, siapa yang melihat Sumi? Jawabannya Tono. Siapa yang Tono lihat? Jawabannya adalah Sumi. Kedua kalimat pertanyaan di atas menanyakan orang yang berbeda. Kalimat pertama ini menanyakan siapa yang melakukan aktivitas. Sedangkan kalimat yang kedua menanyakan siapa yang menjadi objek daripada kalimat itu sendiri. Bagaimana kalau kita misal terjemahkan kalimat di atas menggunakan bahasa Inggris? Maka akan menjadi begini. Pernyataannya adalah Tono saw Sumi. Tono saw Sumi. Tono melihat Sumi. Kata saw di sini menggunakan past tense karena we try to report the statement. Lalu kemudian apabila kita ingin bertanya siapa yang melihat Sumi? Who saw Sumi? Who saw Sumi? Who saw Sumi? Tono. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia. Dan dalam kalimat ini ketika kita menanyakan subjeknya, sederhananya adalah kita tinggal ganti saja subjek yang pernyataan tadi dengan menggunakan who. Udah, selesai. Begitu juga berlaku untuk tensesnya. Bagaimana kalau kita misal menanyakan objeknya, maka kita gunakan who. Dalam Old English, kita biasa gunakan whom. W-H-O-M. It's okay. Tapi apakah juga boleh kita menggunakan who? Boleh aja. Ini sesuai ya dalam formal English ataupun informal English. So, dalam spoken mostly kita gunakan who tetap. Who did Tom see? Who did Thomas see? Sumi. Who did Thomas see? Sumi. Siapa yang Tono lihat? Sumi. Nah, di sini ya kalimatnya karena kita menanyakan objek, maka auxiliary verb-nya harus kita sesuaikan. Pada simple past tense ini kita menggunakan did untuk menunjukkan waktu lampau. Who did Tomo see? Alright. Contoh yang lebih banyak contohnya begini. Daftar sekarang juga program fundamental dari Josin Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit, mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah, cek deskripsi. See ya! Yang menanyakan subjeknya, who phones you every night? Who phones you every night? Siapa yang meneleponmu setiap malam? Oke, nah perhatikan. Apabila kita menanyakan subjeknya, selalu kita anggap tunggal karena kita tidak tahu berapa orangnya. So, jadi kita gunakan who phones, bukan phoned. But who phones you every night? Atau contoh berikutnya, untuk menanyakan objeknya, kamu bisa gunakan who do you phone every night? Who do you phone every night? Siapa yang kamu telepon setiap malam? Begitu juga contoh berikutnya, who sent Romy a bucket of flowers? Who sent Romy a bucket of flowers? Siapa yang mengirimkan bunga untuk Romy?
Lalu kemudian, who does Romy send a bucket of flowers? Siapa yang Romy kirimi bunga? Nah, siapa yang Romy kirimi bunga? Lalu bagaimana cara membedakan who dan what ini? Kata tanya who digunakan untuk menanyakan orang, seperti halnya who lives there? Siapa yang tinggal di sana? Who invited you? Siapa yang mengundangmu? Who cannot swim? Siapa yang tidak bisa berenang? Who will you play football with? Dengan siapa kamu main sepak bola? Nah, menariknya, apabila kita bertanya, lalu kemudian kita mau menambahkan sisipan seperti halnya preposition, dengan siapa, kamu bisa taruh di belakang aja. Who will you play football with? Gitu. Lalu kemudian kata tanya what itu sendiri digunakan untuk menanyakan selain orang, bisa benda, binatang, dan perihal lainnya. Contohnya adalah what happened? Apa yang terjadi? What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? What did you work on last night? Apa yang kamu kerjakan semalam? Atau what will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah contoh sederhana dalam menggunakan pertanyaan who dan juga what. So, kita harap kalian bisa menggunakannya untuk bertanya dari basic banget. Oke? Nah, untuk memahami ini semua, kita akan cek pemahaman kalian. Silahkan aja klik link di bawah untuk mempelajari exercise-nya atau soal latihannya. Kita akan ketemu lagi di video yang lain dan semoga kalian tetap semangat ya. So, see you international and sociable people on the next video. Bye then. Dah.